Halo guys, hari ini kita mau analisa XAU USD teman-teman ya. Di tanggal 7 Agustus kita lihat dulu ya. Ini market XAU USD hari ini. Ini saya hapus dulu ini karena kemarin punya mapping. Jadi kemarin punya cerita ya sudah untuk kemarin aja teman-teman. Nah hari ini kita mau mapping lagi. Nah sebelum kita mapping lebih dalam, kita gambar-gambar dulu ya guys. Ini adalah weekly-nya ya. Ini kita masih siang nih. Saya bikin video ini hari ini tanggal 7 jam 11.38, jadi belum masuk London session ya. Kita mau mapping dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Ini adalah batas-batas kemarin, kecuali yang kuning dan merah nanti saya kasih tahu ini apa ya. Nah ini di weekly kita mau gambar statis support and resistance dulu ya, classic support and resistance statis ya, classic support and resistance dulu. Ini ada di sini teman-teman klasiknya 2388 tadi udah ketemu, makanya dia mantul ya. Terus ya itu aja sih paling deket ya. Nah resistance strongnya ini belum kelihatan nih teman-teman. Oke, ini ada di 2301 tapi udah pernah di retest. Apakah dia ke situ lagi? Nggak tahu. Oke, itu weekly-nya ya. Sekarang kita lihat daily-nya teman-teman. Nah daily-nya ini kita harus gambar-gambar terlebih dahulu. Nah ini garis kuning adalah garis gambar-gambar dynamic support and resistance saya teman-teman ya di sini ya. Nah jadi ini confirm nih, tadi pagi dia sudah retest. Kalau tadi di weekly itu kan di 2387, range-nya itu sampai 2377. Nah sampai sini saya gambar dulu aja ya saya. Nah dia sudah retest nih teman-teman tadi pagi, hari ini ya, hari ini dia sudah retest sampai ke berapa tadi ya, 2380, dan tepat banget teman-teman ya. Ini kena dynamic trend line-nya dia nih, dynamic supportnya dia nih. Coba kita lihat ya, kena nih di sini nih. Nah kena tuh ya, makanya dia mantul. Oke. Nah ini kita kelewat ya, sudah saya juga kelewat, nggak apa-apa ya guys. Nah sekarang ini daily-nya, berarti kita udah punya batasan daily-nya itu di range sekitar 2388, 2392, 2388 sampai 2378. Akankah dia balik? Kita belum tahu. Tapi menurut saya hari ini dia punya potensi untuk bullish ya. Nah sekarang kita turun ke H4 ya teman-teman ya. H4 di per 4 jam kita lihat. Ini adalah trend line mungkin 2-3 hari yang lalu saya bikin ya. Nah kenapa saya nggak hapus? Karena dengan begini kita akan jadi punya batasan support become resistance. Nanti dia di sini akan mantul untuk turun lagi teman-teman resistennya ya. Nah yang paling strong di mana? Yang paling strong itu ada nanti di sini 2373, tapi kok nggak deh, ini udah dia retest ya, kemungkinan di sinilah 2381 ya poinnya atau point of interestnya dia. Itu yang harus dia kejar kalau dia mau junam lebih dalam lagi ya. Nah kita nggak usah sampai situ, ini saya hapus. Ini area sell kemarin sampai kurang lebih ya. Kalau kita mau lihat berarti tren dia ini masih bullish teman-teman, belum masuk ke tren bearish kecuali dia ngebreak 2377 tadi ya gitu. Oke itu udah masuk bearish, tapi ini belum, ini masih bullish nih. Kalau kayak gini kita lihat aja kekuatan dia, apakah dia mau bearish atau dia mau bullish. Tapi kalau saya analisa teman-teman dengan kondisi fundamental yang ada, rawan perang segala macam, mungkin emas itu akan tetap bullish ya. Untuk bearish susah karena emas tax haven, tapi kita nggak ada yang tahu market maker ya. Nah sementara sejauh ini
kita udah punya batasan trendline support and resistance, H4 trendline support and resistance, sorry. Nah, sekarang saya tambah satu lagi biar konfirmasinya makin mantap. Ya, dari sini dia itu kemungkinan dia akan naik sampai mana sih? Range-nya itu di sini nih, teman-teman. Nah, ketemu nih. 61,8 sampai 78,6. Nah, ini area sell kita nih, teman-teman. Ya. Gimana cara masangnya? Nah ini area sell. Ini strong area sell, teman-teman ya, area sini. Ya, jadi range antara 2436 sampai 2453 ini area sell kuat untuk satuan H4 ya. Oke. Kita turun lagi, teman-teman. Ini area sell H4 ya, saya Oke, turun lagi H1. Nah, berarti kita udah punya nih area-area kuatnya. Bener kan ya? H1 ada point of interest di sini. Ya, nanti kita sampai ke time frame paling rendahnya. Oke. Sabar dulu, teman-teman. Nah, ini H1 kita lihat ada strong resistance di mana? Oh iya, ya udah, strong resistannya ketemu. Tepat banget di 78,6 Fibonacci, ini ada di 2453. Nah, kalau dia bermainnya nanti di support become resistant, itu ada kuat di 2432 nih, teman-teman. Ini H1 punya trend line. Ya. Oke, nah sekarang udah sisa H1, kita coba gambar. Ya. Teman-teman jangan pusing sama tarikan-tarikan gambar ini ya. Begini, saya gambar ini H1 punya cerita. Oke, udah mulai bullish nih, teman-teman ya. Nah, sedangkan bearishnya belum kelihatan nih ya. Bearishnya sisaan kemarin itu dia sudah ngebreak sepertinya. Nah, kalau tarikan cuman begini dia sudah ngebreak ya, teman-teman ya. Nah, otomatis kalau kayak gini sih memang paling enak kita cari buy daripada cari sell, teman-teman. Oke, nah buy-nya di mana? Kita lihat dulu. Paling top kalau dia bisa koreksi ke 2382 ya. Atau coba saya lihat di 3M30. Wah, M30-nya udah ngebreak ya, guys. M15-nya nah mungkin paling enak di sini, teman-teman. Kita turunin 2384 kalau dia ada retest ke sini. Apakah mungkin, tapi udah dimakan sama dia ya. 2385. Ya, teman-teman boleh pasang mungkin buy limit di 2385 di sini. Ya. Kemudian kalau lihat M5-nya sama, dia sudah ngebreak. Ya, ini M5-nya. Jadi kemungkinan ya dia akan retest dia akan begini nih, teman-teman. Dia akan naik ke sini, retest, baru terbang lagi sampai tadi ya, berapa tuh di H1 nya paling deket berapa. Nah, bisa potensinya sampai ini kan kemarin sudah di retest tapi nggak jebol nih di berapa, 2416 ya. Mungkin ini bisa akhirnya naik sampai sini ya, bisa begitu, teman-teman, mapping hari ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga mapping ini membantu. Sampai ketemu di mapping besok. Salam profit, bye bye.